Nah, lantas kemudian datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin ditampakkan perbedaan yang sangat mencolok, ya, antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ahlul kitab yang terdahulu. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan menjelaskan tentang para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia tentu saja adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian timbul pertanyaan, apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang paling mulia di sisi Allah, apakah itu juga berarti bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, kaum muslimin atau kita-kita ini menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah tanda tanya besar yang tentu saja setiap kita sangat membutuhkan jawaban dari pertanyaan ini. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kemudian kalian saling kenal antara yang satu dengan yang lain. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akramakum indallahi atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Nah, kalau kita mengeluarkan para nabi dan rasul Allah, tentu saja mereka adalah manusia-manusia yang paling bertakwa kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melalui mereka lah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Melalui pengajaran dan risalah yang mereka sampaikan kepada umat manusia, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beribadah dengan cara yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala melalui pengajaran mereka. Nah, kalau kita mengeluarkan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, lantas kita berbicara tentang manusia-manusia biasa seperti kita-kita ini, maka ini adalah satu di antara patron yang paling utama yang menunjukkan bahwasanya manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling baik dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Ya. Manusia yang paling berat ujiannya di sisi Allah adalah para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian datang orang-orang yang semisal dengan keimanan mereka atau berada di bawah keimanan mereka. Nah, tentu saja kita mengatakan bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa keimanan seseorang dan ketakwaan seseorang kepada Allah selalu dan senantiasa sejalan dan berada di garis yang lurus dengan ujian yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam hadis yang lain dikatakan, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang itu memiliki keimanan yang kuat, maka ujian dan cobaan yang datang dari Allah pun juga akan semakin berat. Namun ketika keimanan seseorang ya di dalam hatinya itu lemah, tidaklah kuat, maka ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pun juga akan semakin rendah, ya semakin kecil, ya sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun timbul pertanyaan yang lain,
Ya, kalau kita telah mengetahui bahwa di antara tolok ukur utama tentang kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah, nah sekarang timbul pertanyaan yang lain, apakah di sana ada umat, ya, ada umat yang dianggap atau yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya? Ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Hujurat itu berbicara tentang personal setiap manusia, ya. Orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah, maka mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah. Oleh karena setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan dalam kehidupan kita, itu semuanya akan bermuara kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan yang berikutnya yang kemudian muncul adalah, apakah di sana memang ada umat yang telah dikhususkan dan telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat yang lain? Karena kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidah. Allah mengatakan dahulunya umat manusia adalah umat yang satu. Ya, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Umat yang satu dengan yang lainnya yang berada di tempat tertentu, yang berada di negeri yang lainnya, atau di waktu yang lainnya, itu semuanya adalah satu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah, kalau kita melihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban yang sangat gamblang kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada orang-orang yang diberikan dan diturunkan Al-Qur'an kepada mereka. Ya, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya kenapa umat Islam, kaum muslimin menjadi manusia terbaik di sisi Allah, ada 3 yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'muruna bil ma'ruf. Oleh karena kalian menyeru kepada perbuatan kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, kalian melarang umat manusia dari berbuat keburukan. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 sebab yang menjadikan kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat dengan derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang paling terakhir, karena ya mereka adalah orang-orang yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pembimbingan tersebut adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mencolok tentu saja di dalam Al-Qur'an, subhanallah, kita bisa menemukan ada isyarat-isyarat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kalau kita membaca dan mentadabburi dengan baik firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang ahlul kitab atau dari kalangan Bani Israel, ya, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat kepada kita, kepada kaum muslimin, adalah firman Allah, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Ya, bahwasanya orang-orang Bani Israel, ahlul kitab itu adalah umat yang dahulunya mereka tidak melarang dari perbuatan keburukan, yang tidak melarang dari perbuatan kemungkaran tatkala mereka melihat saudara-saudaranya, teman-temannya melakukan kemungkaran tersebut. Nah, lantas kemudian datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin ditampakkan perbedaan yang sangat mencolok, ya, antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ahlul kitab yang terdahulu, yang banyak diceritakan dan dikisahkan kisah-kisah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa di antara ciri itu? Adalah kata Allah dalam ayat ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang-orang ahlul kitab dahulu, mereka tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau sedikit di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala,
karena mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini jugalah rahasia yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjelaskan tentang ciri umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal tentu saja keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang fundamental. Amar ma'ruf dan nahi mungkar kita tidak akan terhitung sebagai pahala kebajikan kalau kita tidak beriman kepada Allah. Namun pada ayat ini subhanallah, Allah sengaja mengakhirkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja diakhirkan penyebutan bahwa mereka beriman kepada Allah dan didahulukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menunjukkan bahwa umat Muhammad adalah umat yang terbaik di sisi Allah, karena salah satu alasannya mereka gemar menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh karenanya, jawaban ini menjadi jawaban pamungkas kita tatkala kita ditanya bahwa siapa umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bacakanlah kepada umat manusia firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110 bahwa umat yang terbaik di sisi Allah adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhrijat linnas, sebagai umat yang paling terbaik yang pernah dikeluarkan dan dilahirkan kepada seluruh umat manusia.